Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue nih ya. Vlog kali ini gue bakal berbeda. Gue bakal keluar. Gue bakal ke rumah seorang teman SMK gue, teman satu ekstrakurikuler dulu waktu SMK. Gara-gara PSBB ini gue juga nggak bisa ketemu sama dia. Tapi kali ini gue karena deket, gue pengen main ke sana. Terus gue pengen ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Tapi tetap safety, gue pakai sarung tangan, terus juga pakai masker udah dalam tas, nanti buat dipakai di kendaraan. Terus juga nanti kita di sana bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang dia. Dia pun tadi gue udah kontak, tapi dia nggak tahu gue bakal ke sana. Gue cuma nanya doang, dia lagi di mana, pulang jam berapa. Terus gue bakal ke sana, gue bakal kasih surprise dia untuk udah lama soalnya gue nggak ketemu sama dia. Terakhir kapan gitu gue ngambil produk dia gitu, terus belum lebaran sama dia. Terus pokoknya gitu sih. Tapi sebelum kalian lanjut ke nonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan komen karena itu penting, dan juga share ke teman-teman kalian. Terus juga loncengnya dinyalain. Oke, langsung aja ya. Gue mau berangkat pakai motor kesayangan. Aduh. Oke, kita berangkat. Pakai helm dulu. Aduh, ada yang nyangkut. Aduh, susah banget ya. Masih individu salah. Nah, oke, kita berangkat. Jadi gini guys, udah sampai tapi gagal tadi. Soalnya tadi di depan ada bapaknya, jadi ngobrol ngajak ngobrol, kirain ada bapaknya. Udah lah, kita langsung aja ke Bordine. Adek. Terus kayak nge-vlog gitu. Aduh. Nah, tadi gue pengen aku pengen pas tadi di depan langsung nge-vlog, tapi keburu ada kamu jadi ya nggak jadi langsung dalam aja keburu kebelet kencing. Nah, ini yang maksud gue, temen gue yang dari SMK, terus temen pramuka gue nih yang selalu ngasih motivasi ke gue nih, dia nih. Namanya siapa bang? Kenalin dong. Nurdin. Nggak usah malu-malu dong. Kurang mah. Enggak apa-apa, namanya juga vlog mah santuy aja. Enggak apa-apa. Tadi kan soalnya ada yang tiba-tiba kontak gitu kan, terus konsultasi tentang vlog gitu. Soalnya gue juga kan baru. Jadi gue sekalian kesini main, terus silaturahim juga gitu. Malu TBB jago lah. Makanya tadi pas aku nelfon kamu aku terusin aja deh. Pas aku nelfon kamu, aduh kameranya. Panjang ada. Sip. Tadi pas aku sama kamu nelfon kamu teh, kiranya bakalan lama. Terus ngomong vlog. Enggak,
Kalau gitu bukan surprise. Tadi kan gue udah bilang ya, dari awal gue pengen surprise si Nurdin. Soalnya tadi gue tiba-tiba ada ide gara-gara si Nurdin ini, temen gue ini dia masih gugup gitu buat, jadi gue paksain aja. Sekarang kita ngevlog bareng-bareng, kita Asli orang ya. nggak apa-apa namanya. Ini di kamar Nurdin waktu pas kapan nih gue pernah nginep sini ya? Aku pernah nginep sini. Terus waktu pas SMA pernah. Kayak mana? Lama banget lah. Bareng-bareng lah. Nggak usah malu-malu, santai aja kita juga ngevlog mah. Santai aja kita ngobrol. Terus tadi sama si Kang Seki kemana? Ke Jatinangor, ke Payung. Oh. Makanya tadi pas nelpon nanya dulu lagi di mana sih. Kalau lagi di rumah, oh ya udah berarti ada konsepnya kayak gimana. Tapi tadi apa namanya udah bilang jam 5, ya udah jam 5 kesini. Tapi dekat-dekat. Dekat-dekat deh. Apanya? Jadi kayak videonya dekat-dekat. Ada. Apa orang era? Enggak. Kenapa kita mah natural aja ya? Natural aja guys, nggak usah apa namanya gimana. Ini kan gue juga baru ya, ini juga teman gue Nurdin. Tadi gue bilang, terus di sini gue pengen main, terus pengen nanya-nanya aja sih, maksudnya pengen nanya-nanya lah ke kamu lah, barang-barang apa misalkan yang sering kamu pakai yang paling berharga, terus kita ngobrol santuy aja lah. Yes. Kita semua di vlog gua itu harus jujur, nggak boleh ada rekayasa apapun. Ingat, nggak boleh ada rekayasa apapun. Terus jangan lupa follow IG-nya apa? Instagram nggak boleh. Nurdin Had. Jangan lupa, oke? Pokoknya kalau udah masuk ke video ini jangan sampai berbohong lah, nggak boleh, dosa, bohong juga nggak boleh lah. Enggak. Nggak apa kan, kita kan mulai stretching. Ya, Oke deh, sekarang kan kita langsung bahas pembahasan aja. Tadi kan gua udah ngebuat konsep gitu kan, pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Nurdin yang apa nama dikenal sebagai sosok pemimpin, bukan pemimpin ya, bisa dibilang contoh, karena gue tuh apa ya, bener-bener tertarik gitu. Tertarik tuh suka aja sama Bang Nurdin gitu, sikapnya, sifatnya. Dia selalu ngasih motivasi gue ketika gue salah, mau itu tentang cewek, tentang orang lain, apapun itu. So bijak itu mah. Bukan so bijak, emang bener. Serius, kalau lu ketemu sama Bang Nurdin langsung, terus mengetahui Bang Nurdin dengan lama. Ini waktu pas pengamanan, acara pengamanan 14 hari Jamda. Oh, kamu ikut? Iya. Ikut, terus dia mulai daerah. Iya. Ini nih yang selalu apa namanya ngasih tahu, support dan sebagainya, dia doang nih. Oke, jadi sekarang gue pengen nanya nih lebih dalam lagi tentang Nurdin Hadiansyah, sosok teman gue. Enggak akan. Sosok Nurdin Hadiansyah yang dikenal sebagai apa sih, Uwa ya? Uwa ya. Panggilan SMA-nya itu, SMK-nya itu Uwa gitu. Ya, jadi gini, awalnya dipanggil Uwa tuh karena dulu pas lagi, kalau sekarang MPLS disebutnya masa pengenalan, dulu masih kene, maaf ini campur sama Sunda ya. Nggak apa-apa lah, ini mah bebas. Dulu masih MOPD terakhir lah, itu generasi terakhir MOPD kalau nggak salah. Pas lagi MOPD itu karena di gugus disebutnya tuh, gugus nggak ada yang kan mau bikin nyerial nih, nggak ada wae gitu. Saya lah balaga karena dari SMP-nya rada balaga gitu. Saya langsung mentang-mentang meni Allah nu bisa gitu. Geus lah kuwa dari situ tercetus Uwa gitu. Uwa. Okay. Manjang gitu. Boleh. Jadi nama Uwa tuh ada sejarahnya juga ya. Awalnya cuman guyon gitu, pas kesini di kelas juga banyak nyebut Uwa gitu. Jadi rata-rata yang nyebut Uwa itu cuman anak-anak Baknus gitu. Kalau yang di luar biasa aja, abang, kakak gitu. Oke. Ya itu lu dengar semua tuh. Jadi sejarah dipanggilan Nurdin Hadiansyah tiba-tiba jadi Uwa kan jauh ya. Terus tiba-tiba dipanggil Uwa gitu. Astagfirullahaladzim, ya jauh banget ya. Tapi semua kan ada nama-nama unik yang buat orang-orang tuh jadi terkenal juga gitu. Nah, sebelum gue masuk ke pertanyaan gue sambil berbahas bincang-bincang ini, gue tuh pengen nanya gitu. Kan sekarang kan corona kan? Corona.
Dia masih kaget, masih shock gua bakal ngebuat vlog di sini. Dia nggak akan ngira gua bakal buat vlog. Ini surprise banget. Terus sebelum gua masuk ke pertanyaan sambil kita nanya main kan gua di sini. Gua pengen nanya corona itu berdampak banget gak sih sama diri lu sendiri gitu? Entah itu ekonomi, entah itu diri lu sendiri boring di rumah, terus ngapain aja lu selama di rumah ini gitu? Bagi saya ini ya, corona memang dampak banget gitu, karena kebetulan kan gua kerja di travel atau di pariwisata lah, di perusahaan pariwisata. Kedampak banget ketika ada pandemi ini gitu. Awalnya memang ketika belum ramai masih bisa berjalan, tapi pas masuk ke bulan Maret itu sebelum pertengahan lah, PSBB itu kan, PSBB, jadi terpaksa perusahaan gue ini saya aja yang nyebut. Ya apa aja lah, di sini mah bebas mau ngomong gue lu si Ayu bebas. Kita dikasih sih. Iya nggak apa. Pas ada PSBB, ada orang ngevlog, sumpah ini baru pertama kali. Ada yang bilang, tolong cut dulu ya. Ini emang masih gugup lah, masih gugup. Lanjut. Pas PSBB pertama tuh yang di Jakarta, karena kebetulan mobil dari perusahaan gua, ya nggak apa-apa. Mobil dari perusahaan saya ke daerah Jakarta Jabodetabek lah. Terus pas PSBB di daerah situ, perusahaan berhenti gitu, jadi saya terdampak, dirumahkan sampai sekarang, mungkin udah ada hampir 3 bulan lah dirumahkan. Dan memang kerasa pisan gitu, walaupun perusahaan masih membayar, menggaji, cuman nggak full. Itu kedampak banget ke, ya lumayan lah ke ekonomi gitu. Terus sehari-hari yang untuk membunuh kebosanan sih sebenarnya, coba iseng-iseng gitu, bikin usaha rumahan, ya iseng-iseng, mudah-mudahan. Yang waktu itu gue beli, kalau misalkan kalian bisa cari di Instagram, ada. Oh ada nih. Ini kira-kira bakal dikasih nggak ya? Tuh, balik. Itu cerita sahabat. Cari di Instagramnya itu. Menurut gue susu kopi yang enak. Waktu pas gue beli pertama kali itu pas buat buka puasa itu, itu mah rasanya ketika dingin di tenggorokan tuh rasanya yes aja, pokoknya enak aja cerita sahabat ini. Pokoknya jangan lupa kalian cepat pesan aja lah cerita sahabat ini. Dia semoga aja usaha dia tuh makin berkembang lagi, terus ada inovasi lagi. Iya. Awalnya iseng sih, jadi karena kan lumayan tuh di sebulan pertama kerasa pisan, karena saya bukan, maksudnya biasanya tuh orang lapangan, jadi nggak jarang di rumah karena banyak kegiatan. Iya, betul. Terus lumayan lah kesibukannya, paling di seminggu itu paling minggu aja ada di rumah itu juga kadang gitu, jadi banyak kegiatan di luar sama kerja. Ini pas pandemi, pas sebulan pertama itu kerasa pisan dampaknya gitu, di kamar gitu. Pas setelah itu nyobalah iseng-iseng gitu, inovasi gitu ya, daripada diem doang rebahan gitu, karena nggak biasa sih kalau rebahan tuh jadi pegel gitu ya, ini si cangkel gitu cangkel. Saya nggak lancar bahasa nggak apa, ini mah campur. Ini nanti selanjutnya juga vlog gue bakal sama orang Jerman ke sana. Insya Allah. Iseng-iseng lah bikin. Memang saya ngikutan pelatihan juga di lewat online sama teman yang dari Jakarta gitu. Kebetulan kerjasama juga untuk bahan bakunya. Berjalan lah, sekarang mungkin udah ada sebulan berjalan. Alhamdulillah yang iseng-iseng teh berhadiah. Itu. Baru beberapa minggu beberapa hari berjalan, memang omsetnya udah lumayan gitu. Denger, jangan rebahan wae, jangan rebahan terus. Ini kalau misalnya rebahan terus nggak ada kemajuan, yang udah pada sukses daripada lu cuma rebahan doang. Lumayan gitu untuk bagi ini penonton bara yang pengen inovasi. Jadi jangan kalian cuma bisanya rebahan, main handphone, sosial media. Ya janganlah, karena anak muda sekarang kan seharusnya memberikan
bisa dibilang support juga untuk negara negeri gitu, untuk negeri tercinta ini. Terus juga untuk banggain orang tua kalian. Masa nggak pengen banggain orang tua kalian sih? Itu oke lah, itu tentang corona sepintas seperti itu. Terus gue pengen nanya lebih dalam lagi sih. Gue pengen nanya Q&A juga sih, Q&A ke Aduh, Abang ini Nurdin. dadakan. Ya nggak apa-apa. Tidak bisa. Gue juga nggak konsep. Tadi gue dari awal gue nggak konsep, gue nggak nyiapin kertas, nggak nyiapin apa. Gue yang ada di pikiran gue aja. Tapi ini jawabnya harus jujur nih, deal ya, janji ya. Jangan susah-susah. Nggak akan susah-susah, nggak akan terlalu dalam. Paling ya pokoknya itulah. Saya gemetaran. Enggak, santai aja. Sekarang gue pengen nanya ke Bang Nurdin. Ya. Jangan susah dulu deh. Coba Bang Nurdin sebutin dan ambil satu barang yang menurut Bang Nurdin selalu dipakai kemana-mana dan itu paling berharga buat Bang Nurdin. Dan jelasin apapun itu, mau kresek mau juga bodoh. Apapun itu, jaket kek, Yang ini sih. apa, kenapa harus jaket ini, alasannya apa? Ya punya sejarah karena ini tuh belinya pertama punya honor dari Pramuka tahun 2017-18 lah. Itu pertama punya honor. Iya. Putar bang, tas. Ini Yang itu. aja sharing. Sama ini Bukan ini. kemana-mana pasti kalau misalkan bawa barang itu pasti pakai ini. Kenapa? Karena ya walaupun udah belel ya, tapi punya nilai plus karena dibelinya pakai memang uangnya didapat dari hasil 14 hari di hutan. Applause. Kamu juga ikut? Oh iya, gue juga ikut. 14 hari di hutan dan memang baru pertama, itu memang bukan pertama kali, cuman mendapat banyak tantangan pertama kali yang ekstrim gitu, melawan begal, benar. Yang gelis tapi gaib gitu, banyak gitu kesannya. Dan ketika dapat honor, itu honor paling gede sih yang pernah saya dapat pas zaman itu. Saya beli tas, kenapa gini, karena saya suka adventure cuman nggak terlalu lama, paling sehari gitu buat bag, buat pack dikit lah gitu, bawa ini sama ini gitu, buat kegiatan-kegiatan di luar ruangan gitu. Terus kalau gue boleh tahu, itu kalau misalnya range harga, kita ngomongin range harga ya, ini bukan ria ya, gue juga pengen tahu gitu, maksudnya hasil sendiri, terus uang yang didapat pertama kali, ya maksudnya nggak pertama kali juga, mungkin ada yang pertama kalinya di Nurdin itu, tapi gue pengen tahu gitu range harganya berapa gitu untuk jaket inilah. Saya lupa ini mah. Berapa aja range harganya aja, kisaran 500 ribuan. 500 ribu guys, gila, 500 ribu. Lumayan guys. 500 ribu. Terus kalau untuk tas ini nih, merek Ray nih. Merek Ray. Sekitar Kisaran aja. Bagus ya. 300-an lah ya. 300 berarti 800 ribu guys. Gila. Itu udah bisa kebeli sendiri dengan uang sendiri. Jangan sampai pakai duit orang tua lah, jangan nyusahin terus gitu. Ya, itu waktu kelas 2 SMK. 2 SMK, gila. 2 SMK Jadi gila. dulu tuh karena memang dari SD suka sama pramuka. Cuman waktu SMP sempat vakum, udah balaga teh gitu. Jadi rada pergaulannya enggak baik. Tapi sekarang enggak balaga. Coba. Oke. Ya, Siap. masuk SMK karena suka pramuka, terus banyak join sama orang-orang baik, orang-orang hebat. Punya ilmu, sebenarnya saya nggak jago-jago amat sih. Cuman saya beruntung gitu. Ini biasanya dia merendah untuk meloncat gitu ya. Biasanya gini nih. Soalnya gini, saya bukan orang pintar, bukan orang terlalu pintar juga. Kan beruntung gitu. Beruntung teh ketemu banyak orang hebat, orang baik, orang beruntung lebih apa ya, lebih sukses. Jadi ada bahasa gini, orang beruntung tuh lebih baik gitu daripada orang pintar. Tapi bukan berarti pintar gak baik, cuman bisa aja orang pintar tapi nggak beruntung hidupnya teh gitu. Saya mah beruntung gitu, pintar teh mantep. Dia mulai mengikuti jalannya gua gitu, jadi slow. Enggak, dia barbar sebenarnya. Enggak barbar. Ini udah mulai apa ya?
beradaptasi dengan video gua nih. Tapi masih gemeteran. Enggak. Gemeteran. Veteran. Ah. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Banyak sih pertanyaan gua. Terus yang kedua, ini pertanyaan coba nih gua langsung berpikir nggak gua rekayasa, maksudnya gua buat skema dulu pertanyaannya apa. Untuk saat ini impian abang ke depannya, impian yang paling terbesar gitu, selain membanggakan orang tua, selain membanggakan keluarga, impian apa yang abang pengen capai nanti ke depannya? Dan apa namanya, mau dicapainya tuh di umur berapa? Kan kita kan impian tuh kan nggak harus kita itu, tapi kan kita harus jadwal gitu. Maksudnya jadwal tuh kita planning umur 27 misalkan gua harus punya rumah, punya mobil, punya ini, kan namanya juga impian, angan-angan, cita-cita yang melaksanakan kan kita, terus yang menjabakan Allah Subhanahu wa taala. Coba abang sebutin. Kalau menurut kalau saya ini mah ya sebenarnya dari umur 17 ya sekitar kelas 2 SMK lah. Sebenarnya mikirnya gini, sebelum umur 20 saya harus udah punya alhamdulillah. Memang ketika saya mikir saya di umur segitu harus punya terus minimal punya ada penghasilan walaupun gak besar, tapi bisa membeli sesuatu yang memang saya pengen gitu. Itu dari awal impian seperti itu, jadi kecil-kecilan dulu. Nah tapi kalau misalkan ditanya sekarang apa impiannya, ya memang untuk tujuannya ngebahagiain orang tua kan. Iya betul. Saya pengen yang iseng-iseng bisa jadi Amin. membesar gitu. Memang saya pengennya step by step biar saya ngerasain dari bawah gitu. Betul. Step by step gimana rasanya paling bawah-bawahnya sampai mungkin nanti ke atas. Dan saya mah percaya setiap usaha tuh, setiap perjalanan, karena usaha tuh perjalanan ya. Betul. Setiap perjalanan pasti akan sampai walaupun kita jalannya lambat. Betul. Ya. Oke, betul. Jadi Bang Nurdin ini pengen usaha yang kecil yang tadi, yang ini nih, yang mudah-mudahan nantinya ke depannya kita doain bareng-bareng guys. Semoga usaha Bang Nurdin besar, terus sukses, terus bisa disuplai ke supermarket dan lain sebagainya. Amin lah, kita berdoa seperti itu. Terus untuk pertanyaan ketiga nih Bang, ini bisa dibilang pertanyaan terakhir sih. Sebenarnya banyak, gue pengen nanya banyak banget, tapi 3 pertanyaan menurut gue udah mencakupi semua dari semua passion Bang Nurdin. Yang ketiga ini, coba tolong sebutin, jujur ya, ini kita nggak ada yang direkayasa sama sekali. Kamu pernah collab sama orang lain nggak? Ini baru pertama kali gue baru nyebutin, ini baru pertama kali gue collab sama orang lain di luar. Biasanya gue buat vlog di dalam rumah, ini dengan kondisi yang cahaya yang seadanya, emang karena Saya kali gitu. nggak apa-apa, karena kan kita masih sederhana gitu. Terus ini pertanyaan terakhir, dan ini gue baru pertama kali terus guys, ini gue baru pertama kali collab sama orang lain. Ya sebelum nanti mungkin sama Deddy Kobuzer dan sebagainya, tapi ini Sebelum saya terkenal. sebelum tadi soalnya chat-chatan ya. Padahal saya bercanda. Ini orang collab pertama kali, gue pertama kali collab sama orang lain, ini Nurdin ini. Pokoknya semoga awal dari gue collab ini, kedepannya gue bakal collab sama orang-orang yang mungkin besar seperti Bang Nurdin ini. Calon pengusaha besar gitu sih guys. Ini yang terakhir guys. Ini kita deketin aja deh ya, biar ada cahaya sedikit. Kita nanya nih ya, terakhir. Pertanyaan terakhir gue nih ya, gue pikir dulu apa ya yang benar-benar menentu banget untuk si Bang Nurdin ini. Jujur aja, tapi nggak usah disebutin namanya juga nggak masalah. Nggak apa-apa, intinya tuh abang lagi deket sama cewek nggak sekarang? Jujur aja. Jujur aja. Enggak, jujur aja, ini mah jangan. Gua nggak nyebutin nama, nggak usah, nanti belakangnya nggak apa-apa. Gue pengen tahu aja. Ada cuman Oh, siapakah itu? Nanti
di video selanjutnya gue bakal ngulik-ngulik lagi tentang Bang Nurdin ini. Tapi sebelumnya gue pengen apa ya, nge-review juga sedikit tentang kamar Bang Nurdin nih. Aduh, Nggak apa namanya juga. Gue pengen tahu aja, ini kan kamar Bang Nurdin. Bang Nurdin dari kecil di sini. ya kecil. Dari kecil banget. Gila dong. Nih, kita lihat ya, kita keliling aja nggak apa kan, ini diacak-acak enggak lah, mau diacak-acak lah. Tuh. Bisa dilihat nggak apa lah. Ini ada rak-rak buku, terus apa namanya? Ya walaupun berantakan, namanya juga kamar cowok, guys. Terus juga ini kasurnya di bawah tuh. Bang Nurdin. Malu-malu, masih malu-malu, ini lemarinya, terus tuh jaket-jaketnya. Nih, ya ini nih. Ini. Duh, kelihatan nggak, guys? Tuh siapa, guys? Ini siapa, guys? Oh, ini mau foto kapan ini? Lu kelulusan. Foto kelulusan ya. Gitulah tentang Bang Nurdin selintas. Terus dari perjalanan tadi lu udah lihat semua kan. Dari awal nanti lu bakal lihat gua apa namanya, perjalanan untuk menuju ke sini, terus ngobrol sama teman baik gua. Semoga apa namanya, kedepannya gue bakalan bisa collab lagi dengan orang-orang yang terkenal, bukan terkenal juga ya, orang-orang yang hebat lah seperti dia. Oh enggak, saya mah masih ecek-ecek. Lebih hebat. Bener. Ya kan kita aminin aja, kita aminin calon pengusaha. Tapi ini lebih hebat dia ya. Enggak, kamu orang biasa, orang sederhana. Pengikutnya lebih banyak dia. Oh iya. Satu lagi Bang, ini satu pertanyaan terakhir. Kok terakhir dulu ya? Satu pertanyaan terakhir. Coba definisiin bara di mata Bang Nurdin. Pak Bara. Tapi jangan jelek-jelek. Nggak apa-apa lah. Jujur aja, jujur. Jujur kan? Jujur. Jujur. Nggak boleh rekayasa, jujur aja. Bara tuh dengan Bara sama Bara tuh dari kelas 10 karena dia ikut pramuka juga. Terus awal-awal mah memang temperamen lah orangnya. Terus memang agak keras. Cuman yang saya rasain Bara mah tetap baik gitu ke saya, mereka batur mah keras gitu ya. Oh, iya. Tapi makin kesini mungkin karena pendewasaan waktu gitu, jadi lebih tenang, lebih kalem gitu. Gak tahu karena sekarang mah jauh gitu. Dulu mah kan ngapoek ketemu gitu. Sekarang mah jarang ketemu. Tapi yang saya rasain mah memang rada sekarang membaik gitu, jadi lebih tenang. Terus orangnya teh namanya bahasana teh Jujur aja. Buka-bukaan kita di sini. Gampang kenal tuh sama orang lain karena memang welcome orang teh. Gampang kenal tuh ke cowok. Ini bukan di bagus-bagus ya. Gampang kenal tuh ke cowok ke cewek. Kebanyakan ke cewek. Terus pernah tuh sekali waktu Bara ngamuk ya. Ingat kan waktu ada forum lah, kayak forum lagi untuk di organisasi gitu. Bara ngamuk nggak ada yang berani gitu. Nggak ada yang berani karena memang ngamuk orangnya. Satu-satunya orang yang bisa membujuk gua. Iya bener, serius bisa membujuk gua no. Ketika gua marah emosi, terus tiba-tiba dia datang nyusulin gua. Terus gua disuruh ke atas lagi gara-gara dia, kalau enggak gua nggak akan ke atas. Dan teh sebenarnya saya juga lumayan takut lah misalkan dia papain. Tapi duel mah highway gitu. Man saya mikirnya teman gitu. Iya siap. Yang paling itu momen paling saya jadi kenal Bara bener tuh. Waktu itu dia ngamuk pergi, nggak ada yang berani ngejar karena lagi ngamuk. Saya mah nggak beraniin gitunya, nggak berani. Terus saya panggil, ya ngobrol. Pas itu saya tahu Bara gimana, walaupun keras, sebenarnya dia peduli gitu sama sesuatu yang memang yang dia anggap itu luar biasa gitu. Waktu itu di organisasi sih, jadi dia ada berantem sama teman saya juga, ngamuk gitu. Pas saya omongan lah gitu, balik lagi gitu, karena memang sebenarnya itu mah karena dia marah. Sebenarnya mah bager budak nama. Di situ saya tahu sekeras-kerasnya Bara kata orang, ya kata saya juga lah, lumayan dia keras. Dia peduli gitu. Anjir. Tapi ini bukan rekayasa ya. Oh iya, ini nggak ada rekayasa guys. Ini video ini dari awal sampai sekarang gua nggak ada rekayasa sama sekali. Gua nggak buat-buat, nggak ada settingan, nggak ada.
nggak kayak misalkan vlog sebelah lah settingan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nganggap dia baik, dia pernah ngamuk dan sering ya. Dan sering terus memang kebenaran karena memang kebenaran waktunya suka kebenaran ayah saya gitu. Jadi saya nges apa, aku masih barat, kumaha yang ngareupana gitu. Padahal duelnya hayu wae gitu. Ya, cuman nggak sampai duel gitu. Terus kalau misalkan yang lainnya gitu tentang apa kek, tentang cewek, tentang apa kek. Kalau perempuan mah Naon itu geleng-geleng tuh naon. dulu memang ketika SMK ya adalah saya mah nganggapnya teh dia setia karena sama cewek nanti dulu nya. Dulu. Dulu tuh kalau warga Bagnus angkatan saya pasti tahu dia lah gitu. Terkenal banget gue ya berarti. Tapi nanti ya memang all out gitu lah memisahkan sama perempuan kalau udah serius gitu. Karena pokoknya nama kalau yang nonton ini seangkatan saya dan di Bagnus pasti tahu lah keseimbangan kita bisa dipakai gitu. Baik gitu kok, tapi memang terlalu welcome, kenalan perempuannya banyak, aduh. Enggak. Terus kalau ada apa-apa sok ya terus curhat nanti ke saya, kan dia ngobrol malam-malam datang ke dia. Pokoknya soal perempuan saya tahu soal dia mah karena namanya naon ke dia gitu ngobrol. Kudu kumaha padahal saya teu jago karena perempuan kan bala gawe ngomongan mah gitu so apa gitu. Aduh. Enggak lah, gue sekarang udah berubah. Ya nggak sih, ada perubahan nggak sih? Ada lebih perubahan. Bijaksana, lebih tenang bukan. Alhamdulillah. Dulu mah susah, jadi gampang meledak orang teh. Meledak kepalanya atau jadi nggak bisa ke kontrol kalau udah meledak gitu. Tapi sekarang mah lebih tenang karena mungkin udah geus era geus kolot. Iya benar, udah 21 ya? Ini sama nih. Enggak. Tanggal iya, tanggal kita sama 11 Mei. 11 Mei 99. Kemarin Gitu. berarti umur kita sama sekarang ya? Enggak, saya 20. Nah, lu Saya 2000. Amanya. Saya mah bebipes, saya mah banget nah we kolot dalam bagawa jeung kolot. Celot salaman. Enggak, saya 2000. Cuman tanggalnya sama. Enggak apa, langsung aja tanggal sama. Ada beberapa kesamaan, orang yang bilang sama gitu, tapi enggak sih. Terus ada memang beberapa kesamaan di sifat sih, sok we lah. Sama barang mah. Kan dia paling iya, Bang. Enggak. Aku mau masih anak sederhana. Ini nih paling mantap ini. Ya pokoknya selintas tadi gue ngobrol-ngobrol sama teman gue, sama Bang Nurdin, yang mudah-mudahan kedepannya usaha dia bakal sukses, terus usahanya bakal besar. Selain dia itu kan bisa dibilang kerja sampingan, kerja utamanya dia ada lagi. Terus kerja utamanya tuh di mana? Di travel, perusahaan tour travel Tuh di pariwisata. travel. Jadi uangnya banyak coy. Cuan Cuan. banyak masih udah gak kerja tuh. Cuannya udah mantep lah. Terus sekarang dia mau buat vlog gitu, tapi masih belajar. Oh iya, mudah-mudahan podcast saya segera naik. Saya kurang pede. Ini Matak mau konsultasi sama ahlinya. Enggak. Dia memang pede dari dulu. Enggak biasa aja. Tapi ya kita berdoa aja lah, semoga Bang Nurdin ini ke depannya impiannya terus cita-citanya bakalan tercapai. Amin. Terus semua masalah, halangan, rintangan apapun di dunia ini bakal dilewati dengan gampang lah. Jadi saya boleh ngomong sesuatu Boleh. buat yang suka nonton bara. Kalau kalian nanti gabut, terus kalian bosan, bete, nah jadikan sesuatu itu jadi karya gitu. Biar enggak mubazir. Contoh, misalkan sekarang lagi pandemi, walaupun mungkin sebentar lagi mau new normal katanya. Betul. Kalau lagi gabut misalkan, usahakan jangan sampai full gitu rebahan, tapi buat sesuatu yang kamu suka dan kamu memang misalkan suka di bidang itu. Kerjain, cobain biar jadi karya gitu. Misalkan kamu sukanya nyanyi, gabut, kamu nyanyi, belajar terus mixing lagu dan sebagainya. Tahu-tahu nanti mungkin bisa Jadi artis. nanggut. Oh, siap. Halo guys. Ya, soalnya jadi gitu. Oh, Itu kalau misalkan suka acting dan Iya, sebagainya gitu. Jadi jangan buat suatu hal jadi mubazir walaupun betul. dalam keterbatasan. Iya. Pesan buat semua. Saya juga belum benar-benar amat, cuman memang apa yang saya rasain ya memang ketika kita ada kemauan maju,
ngelangkah, Tuhan mah pasti kasih jalan gitu. Dan misalkan kalau kita Amin. udah mulai jalan, tujuan kita walaupun jauh, walaupun kita jalannya lambat, selama terus berjalan mah kita bakal terus sampai gitu. Dengerin Itu mah guys. mata hidup saya, tapi sugan we manfaat Nah, buat semua. dengerin guys. Netizen yang nontonin video ini dengerin dah. Masuk ke kuping kanan, jangan keluar dari kuping kiri lagi. Dengerin, jangan rebahan. Jangan rebahan terus gitu. Terus ini gue berhubung maksudnya berdekatan gini karena gue udah cuci tangan, udah save tadi sebelumnya gue ke kamar Oh mandi. iya, tidak physical distancing. Sebenarnya, tapi gue udah bersih, Bang Nurdin udah bersih, Ya. udah cuci tangan dan sebagainya. Jadi gue ngobrolnya berdekatan seperti ini gitu. Jadi gitu guys, semoga video ini kalian tonton, terus doain gue bakal collabs dengan orang-orang yang hebat lagi. Semoga aja. Saya mah gak hebat, biasa aja. Iya, calon orang hebat deh. Ini kalau misalnya nggak mau dibilang orang hebat. Terus tonton, jangan lupa like, subscribe, and comment. Itu kenapa gitu-gituin sih? Biar caang. Biar sang. Nah ini muka aslinya. Ya ini karena pencahayaannya kurang karena ya emang kondisinya sederhana gitu. Sederhana banget lah. Pokoknya jangan lupa tonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus juga share ke teman-teman kalian, loncengnya dinyalain. Terus biar kalian tahu video-video terbaru gua. Sekarang gua mencoba berinovasi lagi dengan tadi gua udah buat video lagi. Tadi sebelum gua berangkat dari sini gua udah buat satu video. Terus semoga kalian nonton ini dan tunggu vlog-vlog gue selanjutnya. Oke, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih juga dan mohon maaf saya mah bahasana kasar. Nggak apa-apa. Di sini mah semuanya keluarkan aja, mau bahasa kasar ya itu karena jangan jadikan diri kamu itu jadi orang lain gitu ya. Kalau kamu ya kamu, kalau misalnya orang lain ya orang lain. Jangan harus kita mirip orang lain gitu. Karena orang lain tuh belum tentu bisa jadi kita belum tentu bisa jadi orang lain. Betul kan? Oke. Ya, bisa wae. Bisa ya, pokoknya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.